Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kanal Energi, menyajikan informasi yang kita peroleh dari sekitar Tasik Selatan. Jadi kami sajikan informasi terkait dengan porang. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyaksikan. Ini adalah persiapan lahan untuk tanam porang yang berlokasi di Kecamatan Cibalong. Seperti ini. Kita membuat guludan kurang lebih minimal setengah meter. Guludan digulut dulu seperti ini, nanti kita udah siap tanam. Tinggi patokan kita harus tinggi, ada saluran air, waktu musim hujan terendam yang berisiko untuk pembusukan umbi. Kalau seperti ini didiamkan dulu sekitar 1 minggu untuk proses lahan biar netral dulu, baru kita bisa tanam. Nah, ini udah lama, jadi udah siap tanam ini. Jarak tanam 40 sampai 50, maksimal 40 cm jarak tanam nanti untuk tanam porang. Kita coba ini bibit umbi kita tanam di lahan, tidak perlu dalam-dalam. Ini udah rata, pupuk dulu dimasukin setelah pengolahan lahan berbarengan dengan pupuk kandang. Kita nanam tidak terlalu dalam, maksimal 3 cm, karena kalau terlalu dalam ada risiko busuk. Jadi kita urug, diusahakan untuk pupuk organik. Jadi kita maksimalkan dengan pupuk organik, lebih bagus. Ini karena 7 hari tanam, tunas sudah mulai keluar. Lebih cepat. Kalau terlalu dalam ada risiko busuk dan jamur. Maksimal 3 cm. Ini adalah satu contoh bibit 10 hari setelah tanam. Nah, ini terbukti ketika nanam tidak terlalu dalam, pertumbuhan akar kuncup udah mulai tumbuh 10 hari setelah tanam. Pertumbuhannya cukup sehat. Ini dari bibit umbi, ukuran sekitar 50 per kilo. 50 biji. Ayo itu ya, di pungi ada fungisida. Fungisida. Nah, ini karena bibit yang kemarin itu 10 hari itu udah mulai numbuh. Karena digolirkan yang punya. Jadi titip di alam ya, secara alami. Bukan di karung, bukan asam menetakin. Bagus sih, dan 40 cm. Oh, bejih nak sakit. Iya. Dan ketika dari 10 meter, petani mah enakan di 40 cm. Setelah ketika udah tumbuh kan itu dari buah naungan timbun. Oh, gitu. Sebenarnya ini tanaman porang kurang lebih 14 hari setelah tanam. Ini nanam dari bibit umbi kuncup. Pertumbuhannya cukup cepat. Umbi kuncup seperti ini, umbi kuncupnya. Nah, setelah 14 hari pertumbuhannya sangat cepat karena didukung pupuk organik yang bagus. Mudah-mudahan bisa berhasil sampai panen. Pupuk organik non itu? Pupuk organik granul. Granul. Granul atau merah apa Pak? Enggak, granul itu bulat. Nah, pupuk cairnya ini. Apa? Pupuk apa? Kalau di kimia itu mikroorganisme cair. Manfaatnya? Manfaatnya untuk pertumbuhan tanaman, untuk kesuburan tanah, terus untuk mempercepat pertumbuhan. Ini organik kan? Tengek gitu, tengek. Dari keong mas. Oke, Mas. Di petani kita kan
sawah kan biasanya hama keong itu sangat merugikan untuk petani. Tapi kan bikin saluran di sawah itu dibikin saluran air yang di sisi-sisi. Terus cara memancingnya itu kita kan ada sampah, misalkan buah yang busuk disimpan aja, sore besok pagi kan si keongnya berkerumun di sana. Kita manfaatkan, kemudian si keongnya kita haluskan, kemudian digiling atau olah ditumbuk aja, kemudian difermentasi. Dalam 1 kilo keong itu bisa menghasilkan 15 liter pupuk cair. Dosisnya itu ditambahin ini gula ataupun air bekas cucian beras itu untuk makanan mikroorganismenya. 1 kilo keong, 1 kilo keong itu bisa menghasilkan ditambah air 15 liter. Air 15 liter. Ya, keong 1 kilo, gula 1 kilo. Gula 1 kilo. Gula 1 kilo. Kemudian air cucian beras itu bisa dimaksimalkan. Jadi jangan dibuang untuk air bekas cucian beras. Itu untuk makanan molnya, mikroorganismenya. Berarti hasilnya adalah pupuk cair. Ini sangat berguna. Pupuk cair untuk zat perangsang tumbuh kali ya? Zat perangsang tumbuh bisa, kemudian menstabilkan tanah, pH, kemudian untuk perangsang akar juga. Gitu. Jadi kita kan supaya tidak ketergantungan dengan pupuk kimia, kan kita harus kembali lagi ke alam. Pakai ini. Iya, ini salah satunya, memanfaatkan hama yang petani anggap itu hama kan untuk keong. Bisa jadi pupuk. Jadi digunakan untuk pupuk apa? Ini bisa segala macam tumbuhan. Termasuk tadi untuk termasuk tanaman, termasuk untuk orang. Nanti ini kita cor atau kita semprot nanti setelah 2 minggu setelah tanam orang. Nanti menggunakan ini. Ini kan solusi sekarang ini kan susah untuk mendapatkan pupuk. Tapi di alam juga kita tersedia asalkan kita mau mengolahnya. Jadi jangan dianggap tidak berguna untuk hama. Keong tadi ya. Diambil dulu dagingnya doang berarti kan ya? Enggak, sama ini. Gitu. Kan tinggal nyaring nggak ini? Iya, tinggal nyaring. Sangkangnya kan itu mengandung kalsium. Kalsium kan untuk ketahanan umbi, akar, kemudian pengerasan batang. Kalsium. Tanah juga kan membutuhkan kalsium juga. Dan dalam cairan ini unsur hara mikro dan makronya dapat ini dalam. Ini tinggal dicampurin dalam 1 tank gitu kan ada sekitar 15 liter. Ini cukuplah 1 liter. 1 liter ini dicampur lagi dengan air 15 liter. Disemprot atau bisa di inilah, kalau lebih mudahnya sih disemprot ke porang yang usia setelah 2 minggu setelah tanam. Ketika si porang udah menampakkan pucuk ataupun daun. Jadi kalau pemupukan porang tadi selain tadi pupuk organik itu ditambah ini perawatan. Bagus juga, jadi untuk mengurangi bahan-bahan kimia. Karena kan kita dituntut oleh pemerintah juga untuk kembali ke alam. Ini pertanian yang berkelanjutan hasil dari alam organik. Ya, porang seberapa sih pupuknya yang digunakan? Untuk porang, untuk dasar itu kira-kira 2 kilo per pohon. 2 kilo pupuk per pohon. Pertama tadi segelas pupuk organik tadi, segelasan. Ya. Kalau ini setelah 2 minggu dosisnya tadi 1 liter kali 15 ditambah 15 liter air semprot. Untuk berapa hektar? Berapa luas? Itu untuk kebutuhan sekitar setengah hektar. Setengah hektaran. Di setengah hektar teh 300 bataan ya 10. Ini juga bisa diperbanyak lagi
asalkan makanan si mikroorganisme kita tambahin. Makanan itu kan gula dan Oh, ini ada mikronya itu ya. iya, di sini itu mikroorganisme yang berguna untuk pembusukan bahan-bahan organik, misalkan bekas daunan, kemudian untuk penyuburan tanah. Oh, berarti ini masih bisa banyak asal gulanya tambah. Asal gulanya itu makanannya, karena ini kan harus dikasih makan mikroorganisme. Oh, berarti ada makhluk hidupnya gitu ya. Iya, ini ada makhluk hidupnya. Kalau penambahan dosisnya, penambahan air dengan penambahan gula, Untuk setiap 10 liter air itu ditambah setengah kilogram gula, baik itu gula pasir ataupun gula merah. dua-duanya bisa. Semakin banyak air, pasti semakin banyak makanannya, supaya ini kan untuk sifat mikroba kan membelah diri, semakin banyak nantinya. Demikian informasi disampaikan dari Tasik Selatan. Mari kita cegah COVID dengan melaksanakan protokol kesehatan, jaga jarak, mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker setiap kegiatan di luar ruangan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.